Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru ala nikmatillah. Puji syukur hanya milik Allah dan yang maha ghafur. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in hingga kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat yang kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadratul karam, sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada menit yang bisa berhenti, tak ada saat yang bisa lewat, tak ada waktu yang bisa mundur libur. Tanpa terasa, dengan segala ridho Allah hantarkan kita sehingga masih diberikan kenikmatan bernapas hingga sampai fase akhir Ramadan. Sebagaimana halnya kita mengetahui bahwa fase-fase Ramadan, tingkatan Ramadan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 merupakan rahmat Allah. Dari tanggal 10 sampai tanggal 20 maghfirah Allah. Dari tanggal 20 sampai dengan akhir Ramadan itu minan nar, pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu hebatnya kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita umat-umat yang beriman. Begitu luar biasanya cintanya Allah kepada manusia yang mau tunduk taat terhadap perintah Allah. Maka pantas ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa tidak semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ketika orang-orang yang beriman Allah panggil, ketika orang-orang yang beriman Allah seru, maka orang yang beriman akan senantiasa dengan senang hati melaksanakan semua perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ketika Allah mendengarkan kalimat wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman ingin tahu apa kelanjutan ayat tersebut. Didengarkan apa perintahnya dengan seksama. Ketika Allah perintahkan sholat, umat yang beriman akan melaksanakan ibadah sholat yang luar biasa dengan senang hati, dengan keikhlasan. Ketika Allah perintahkan saum di bulan Ramadan, umat yang beriman pun akan senantiasa dengan senang hati, tanpa ada beban, tanpa berburuk sangka. Dia tahu bahwa Allah mencintainya. Hadirin ini sedang tarawih yang dimuliakan Allah. Ketika kita ingin tahu kadar emas kemurniannya, maka emas tersebut haruslah diuji. Digosok dengan batu uji, dibanjur dengan air keras. Ketika gosokan emas tersebut dengan banjuran air keras tidak hilang, maka berarti itu emas. Begitupun Ramadan Allah berikan kepada kita. Allah kodok keimanan kita, Allah ingin tahu keislaman kita, sehingga Allah hadirkan Ramadan sebagai ujian buat kita, sampai di mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana keikhlasan kita menuruti perintah Allah. Dan orang yang beriman akan pernah berbuat buruk sangka kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah sangat mencintainya, Allah tahu sangat menyayanginya. Ketika seorang ibu tengah malam yang hening bangun tengah malam, dia masak menyediakan untuk anak-anak dan suaminya. Ibu mana yang tega membangunkan anaknya malam hari? Ibu yang mana yang tega membiarkan anaknya kelaparan? Ibu mana yang tega membiarkan anaknya kehausan tengah malam-malam di siang harinya? Kita menahan lapar, kita menahan haus, malamnya kita taraweh, kita tadarus. Lelah kita, capek kita, tapi demi Allah. Setiap titik, setiap helaan nafas kita yang diiringi dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lelah kita, lapar kita, haus kita, Allah hebat, Allah jamin, Allah jamu di bulan Ramadan dengan pahala yang luar biasa.
yang beriman tidurnya di bulan Ramadan, Allah anggap ibadah berzikir kata Allah. Dan yang terakhir, kenapa Allah menciptakan Ramadan? La'allakum tattaqun. Allah ingin kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Lalu kenapa Allah ingin kita menjadi orang yang bertakwa? Karena Allah menciptakan surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, penuh dengan bangunan yang penuh dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan surga bukan untuk seorang presiden, bukan untuk seorang raja, bukan untuk seorang yang kaya raya ataupun orang yang miskin, tapi Allah menciptakan surga rata untuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah, ikhlas melaksanakan ibadah dan perintah Allah, sehingga kita pantas menyandang gelar muttaqin, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.